Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya? Semua bahagia? Semua sehat? Harus dong. Ya pastinya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa ketika hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Engkau tetap memberikan kami cinta kasih-Mu, Engkau tetap memberikan kami berkat-Mu yang berkecukupan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, saat ini kami hendak mensyukuri setiap berkat-Mu melalui sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu Tuhan tetap menjadi pedoman di dalam kami merefleksikan setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 ayat yang pertama hingga ke-6. 2 Korintus 10 ayat yang pertama hingga ke-6. Demikian firman Tuhan. Sikap Paulus. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita tidak hanya membaca, mereka menerapkan, merefleksikannya, dan menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam sebuah buku yang pernah saya baca mengatakan bahwa janganlah selalu menuntut profesimu untuk selalu menghidupimu, tetapi sejatinya hidupilah profesimu agar dapat berdampak bagi banyak orang. Ketika saya membaca kutipan tersebut, saya pun juga tersentil, saya pun juga tergugah, saya pun juga merasa tertampar. Jika kata profesi itu saya ganti dengan kata pelayanan. Saya ulang tadi, janganlah selalu menuntut pelayananmu untuk selalu menghidupimu, tetapi sejatinya hidupilah pelayananmu agar dapat berdampak bagi banyak orang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betul adanya. Kita jangan senantiasa menuntut profesi kita untuk menghidupi kita. Janganlah selalu mengejar kekuasaan, jangan terlalu berambisius, karena hal tersebut ya juga tidak baik. Bagus ambisius, tapi jangan terlalu ambisius karena nanti bersifat ke arah duniawi. Dan begitu pula juga saya tertampar dengan kata tersebut, dan saya betul-betul merefleksikan setiap kata demi kata untuk menghidupi setiap pelayanan saya ketika saya berada di GKJ Wonosari dan masyarakat. Dan di dalam bacaan kita pada hari ini, hal yang dipegang teguh oleh Paulus juga ketika dirinya dipilih untuk berjuang di dalam pelayanannya. Paulus selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, yang sempurna, yang hebat.
Bukan karena biar dibilang hebat, bukan karena biar dibilang suci, bukan karena biar dibilang sombong, bukan karena biar dibilang pandai. Tetapi karena Paulus ingin banyak orang mengenal kabar baik tentang Allah, kabar sukacita tentang Allah, karena Allah yang memiliki kehidupan kita ini. Namun di dalam bacaan kita pada hari ini justru berbalik keadaannya. Ketika Paulus hendak menunjukkan bahwa dirinya betul-betul sepenuh hati dalam melayani jemaat di Korintus, dan ia sama sekali tidak memandang duniawi, di ayat 3 mengatakan, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Dan di ayat 4 mengatakan pula, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Paulus menegaskan, ketika pada saat itu ia di dalam pelayanannya ada pengajar-pengajar palsu yang mulai menuduh Paulus dengan hal-hal lain. Ketika Paulus betul-betul hendak memberikan dirinya kepada jemaat Korintus, para pengajar palsu mengatakan, dasar kamu orang yang senang dengan duniawi, orang yang tidak pernah peduli dengan orang banyak, hanya orang yang berani menulis surat, hanya orang yang berani mengomong di belakang. Tapi di dalam hal tersebut Paulus membantah. Pertama-tama Paulus mengatakan, dan ia menjawab setiap tuduhan yang diberikan kepadanya dengan kewibawaannya, dengan tidak emosi, dan tetap mengandalkan kuasa Tuhan agar diberikan ketenangan dalam dirinya dalam menjawab setiap tuduhan-tuduhan para pengajar-pengajar palsu. Dan yang kedua, Paulus membantah akan tuduhan tentang hal duniawi yang menempel akan dirinya. Paulus menuturkan bahwa jika pelayanan menggunakan kata duniawi, maka hasilnya akan sia-sia. Karena bagi Paulus pelayanan harus dihidupi dengan ketulusan. Dan maka nantinya setiap orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk berpelayanan, maka akan memberikan dampak yang luar biasa bagi setiap orang yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya dari firman Tuhan pada hari ini hati kita dapat dibuka dan kita kembali diingatkan bahwa setiap apa yang kita kerjakan, apa yang setiap kita lakukan, apa yang saat ini sedang kita lakukan dalam pelayanan, dimanapun kita berada, haruslah kita hidupi dengan ketulusan, bukan dengan kesombongan, bukan dengan keegoisan, bukan dengan keakuan, bukan mencari keuntungan pribadi, bukan untuk mencari nama, tapi kiranya setiap apa yang kita lakukan agar kita menerimanya dan memberikannya dengan tulus dan penuh dengan hikmat. Dan kiranya dimanapun Bapak Ibu Saudara yang mendengar dan melihat renungan video ini, kita kembali diingatkan untuk menghidupi setiap profesi kita, tetap menghidupi pelayanan kita, agar setiap orang yang merasakan sentuhan dari kita betul-betul merasakan hikmat yang datang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang begitu indah pada hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa kami lebih sering untuk menuntut profesi kami, untuk menghidupi kami, agar kami mendapatkan banyak profit, banyak keuntungan, agar kehidupan kami dapat menjadi layak dan enak. Namun kami lupa Tuhan, bahwa seharusnya kami menghidupi apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami tumbuhkan dalam pelayanan. Kiranya Tuhan, kami menghidupi setiap aspek kehidupan kami dengan ketulusan hati, dan kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Dan Tuhan, terima kasih pada hari ini kami juga
hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan merangkul mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka, sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali sehat, dapat kembali pulih, dapat kembali tersenyum dalam kehidupan sehari-harinya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami, yang senantiasa menghidupi kehidupan kami. Amin. Demikian dalam pada hari ini. Berjumpa lagi hari berikutnya. Dadah, Yesus memberkati.